Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Rizky Noval dari kelas 2C D3. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak. Pertama, tujuan dari PPh pasal 24 adalah agar wajib pajak tidak dikenakan pajak ganda, dalam artian pajak yang telah dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dapat menjadi pengurangan nilai pajak yang terutang yang wajib pajak milik Indonesia. Kedua, pengkreditan pajak. Pada PPh pasal 24 adalah jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia yang dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha di Indonesia. Yang keempat, objek dan tarif PPh pasal 26, premi asuransi dan asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi kecuali memiliki but di Indonesia 20% neto final. Pembayaran pemegang asuransi DN ke perusahaan asuransi LN perkiraan neto sama dengan 50% dikali premi. Pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN perkiraan neto sama dengan 10% dikali premi. Pembayaran perusahaan asuransi DN ke perusahaan asuransi LN perkiraan neto sama dengan 5% kali premi. Penghasilan sehubung dengan penjualan harta sama dengan 20% neto kurang final. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WPLN selain BUT atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham perkiraan neto sama dengan 25% kali harga jual. Selanjutnya, penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 22 Undang-Undang PPh perkiraan neto sama dengan 25% kali harga jual. Selanjutnya, PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Perbedaan mekanisme umum dan mekanisme khusus dalam PPN. Mekanisme umum contohnya yaitu pajak keluaran kurang pajak masukan sama dengan kurang bayar kas negara. Jadi pajak keluaran kurang pajak masukan itu mekanisme khususnya sama dengan lebih bayar. Tutorial pengisian SPT. Tutorial pengisian SPT pertama yaitu buka situs www.pajak.co.id lalu login. Setelah itu isi NPWP, password dan kode keamanan, lalu klik login. Setelah muncul dashboard digital, klik tab lapor. Setelah itu klik buat SPT. Anda akan diberi pertanyaan terkait status Anda. Anda dapat mengisi dengan formulir panduan atau upload SPT. Tutorial pengisian. Pilih SPT dengan bentuk formulir, lalu tekan tombol formulir. Isi data formulir, lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis pembayaran pajak dari pihak ketiga. Pada lampiran kedua, bagian A, isikan data penghasilan final. Pada bagian B, isikan harta akhir tahun. Jika Anda ingin menambah data harta, maka klik tambah. Kemudian isilah data harta sesuai yang diminta sistem. Pada bagian C, isikan hutang pada akhir tahun. Data hutang yang diisi pada tahun sebelumnya. Jika Anda ingin menambah data hutang, maka klik tambah, lalu isi data sesuai yang diminta sistem. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai kondisi keluarga pada awal tahun pajak. Kemudian klik berikutnya. Pada lampiran bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dalam negeri yang bukan final. Kemudian bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan PPh
dari bukti potong, kemudian dari bukti selanjutnya pada induk SPT isikan data identitas yang diminta. Pada bagian A isikan penghasilan neto dalam negeri akan otomatis terisi pada lampiran selanjutnya. Pada bagian B isi status perkawinan. Bagian C untuk yang memperoleh penghasilan luar negeri. Bagian D untuk yang pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Kemudian untuk bagian E muncul status SPT apabila nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Selanjutnya bagian F hanya untuk rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut dengan centang setuju jika sudah yakin benar. Dan selanjutnya ambil kode verifikasi yang dikirim otomatis ke email. Dan yang terakhir setelah itu Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT tersebut. Dengan PPh pasal 24. PPh pasal 24. Begitu soalnya PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta. Tarif pajak yang berlaku 40%. Tarif pajaknya sebesar 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta. Pajak yang berlaku sebesar 25%. Selanjutnya, dalam negeri memperoleh laba sebesar 500 juta. Itulah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Laos Makassar tahun 2020. Jawabannya yaitu pertama yaitu menghitung total hasil kena pajak, yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta. Luar negeri sebesar 500 juta. Kemudian ini semuanya dijumlah. Jumlah penghasilan netonya sebesar 800 juta. Penghasilan neto sebesar 800 juta. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung total PPh terutang. Total PPh terutangnya itu pajak terutangnya sebesar 25%. Pajaknya sebesar 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Yang ketiga yaitu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Caranya itu penghasilan luar negeri bagi total penghasilan kali total PPh terutang, yaitu yang jumlahnya 300 juta kemudian kali 200 juta sama dengan total semuanya sebesar 75 juta. Yang keempat yaitu
menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri sebesar yaitu 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta. Ini totalnya. PPh pasal 26. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. Itulah PPh pasal 26. Caranya itu PPh pasal 26 sama dengan 20% pajaknya dikali atas penghasilan yang dia raih, penghasilan yang dia dapatkan sebesar 100 juta. Maka sini ya 20 juta. Maka penghasilan diterima dari cara tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah.